Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moto awal adanya program amanah yang ada adalah terpilih dan dipilih. Perkembangan proses progres yang sedang dijalankan masing-masing pemangku untuk merealisasikan ke seluruh anggota seluruh Nusantara yang mengikuti perjalanan dana amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu. Bagi yang muslim, mari kita selalu haturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kasih sayang serta segala keberkahannya kepada kita. Hari ini saya mohon izin ingin menyampaikan melalui TC kepada saudara-saudara semua, para pejuang dana amanah Bunda Nilia dan para sedulur sebangsa setanah air. Di sini saya ingin menyampaikan perihal tentang pemahaman pencairan dana amanah. Namun sebelumnya saya ingin sedikit menjelaskan perihal apa itu dana amanah. Dana amanah merupakan harta warisan yang diturunkan sejak zaman Nabi Sulaiman melalui Ibu Pertiwi, berlanjut kepada Rasulullah dan dititipkan sebagian di bumi Nusantara melalui raja-raja yang diberikan amanah dan melalui Sayyidina Ali. Salah satu peninggalannya yaitu berupa emas yang jumlahnya sangat banyak yang kemudian dijadikan penyeimbang keuangan dunia. Dan kemudian dengan tatanan yang sudah dibentuk oleh Presiden Soekarno, beliau sebagai penyambung tangan peralihan kerajaan-kerajaan menjadi negara kesatuan Indonesia, sehingga kini Indonesia mendapatkan imbal jasa berupa harta uang yang tersimpan di 200-an gudang yang tersebar di Indonesia. Saya tidak bisa menguraikan ini secara panjang dan detail, namun sistem yang sudah dibuat sedemikian rupa disebutlah kolateral. Dana amanah ini sangatlah sulit untuk pengurusannya karena harus sampai melalui kepada PBB, lembaga heritage, lembaga treasure internasional, dan berbagai lembaga lainnya, serta pemerintahan dalam negeri yang tidak bisa saya buka karena ini merupakan rahasia negara dan bangsa. Dana amanah ini merupakan harta warisan yang sangat terjaga, tersimpan, tersistem, dan juga sakral. Tidak sembarangan orang bisa membuka atau mencetuskan dana amanah ini. Di sini saya akan menjelaskan kenapa dana amanah tidak kunjung selesai. Padahal kita ketahui secara teknis dan sistem sudah diupayakan semua, bahkan sampai uang kita harus keluarkan. Ya, jawabannya satu, karena kalian harus menjadi manusia yang amanah serta samina wa ta'na. Dari berbulan lalu, saya sudah banyak sampaikan kepada teman-teman pejuang dana amanah tentang pemahaman dana amanah, perjalanan yang dilakukan oleh timnya Bunda Nilia, dan juga tentang perjanjian Sulaiman dengan pembagian 30/70, yaitu 30% yang boleh kalian pergunakan dan yang 70% adalah hak bagi kemaslahatan umat, di mana di situ terdapat 15 poin siapa-siapa saja yang berhak menerima. Saya rasa ini mungkin terjadi perdebatan, tidak percaya atau apa. Namun pengetahuan ini adalah hasil dari sebuah perjalanan, petunjuk dari orang tua, dari guru-guru besar, di mana prasasti ini tersimpan sangat rahasia di 2 gunung di daerah Jawa. Dan tidak banyak orang yang mengetahui. Namun apabila memang kita distri dan diizinkan, mungkin kita kalau bertanya dan bertemu kepada para sepuh, para pini sepuh atau A1 aset, mereka akan menguraikan hal tersebut. Dan di sini saya ingatkan dan tegaskan, siapapun kalian yang merasa akan menerima dana amanah, mulai sekarang wujudkanlah di hati kalian sebagai insan yang amanah serta memiliki sifat legowo, karena harta ini sesungguhnya milik Sang Maha Kaya. Hilangkan sifat tamak dan rangkaiannya. Sesungguhnya bila kalian mengikrarkan diri mau mengikuti amanah yang diwariskan ini, insya Allah Sang Maha pemilik harta ini akan meridhoi perjalanan ini agar segera terwujud.
Yang saya sampaikan ini merupakan dawuh. Ini merupakan pesan dari para pendahulu, dari para leluhur, daripada guru. Bahkan ini merupakan pesan dari para nabi. Ikutilah kalau saudara-saudara mau selamat dunia dan akhirat. Siapa yang mengikuti maka masing-masing akan siapa yang tidak mengikuti maka masing-masing akan merasakan konsekuensinya. 30% menurut saya sangatlah banyak dari total yang kalian terima. Ingat, ini bukanlah harta bapak dan ibumu. Ini adalah harta amanah. Ambillah secukupnya. Ambillah untuk keperluan kalian, untuk noto diri dan noto rogo. Dan berikanlah 70% kepada yang membutuhkan, agar tercetusnya yang namanya mercusuar dunia. Silahkan kalian mau menerima atau tidak, karena pesan ini sudah lama saya sampaikan, dan silahkan kalian buktikan. Jadi saya rasa percuma kalian mau menyalahkan Agus, menyalahkan janji atau apapun itu, karena Agus sendiri mungkin tidak mengetahui bagaimana rahasia-rahasia dana amanah ini yang tersistem sampai kepada jaringan internasional, dan rahasia-rahasia lembaga yang harus dinegosiasi oleh A1 System. Ini yang saya artikan kenapa Agus itu tidak mengetahui. Namun ya, kita tahu Agus masih membela diri. Dan saya juga tidak perlu pengakuan untuk diri saya, karena apapun yang disaksikan oleh teman-teman sebagian dana amanah khususnya di Sumatera, apa yang disampaikan TC Agus, apa bukti-bukti yang didapat mereka seminggu, sebulan, 2 minggu sebelumnya, saya sudah informasikan secara detail kepada mereka. Makanya tidak kaget kalau Agus bilang sudah cair. Belum, saya bilang belum, masih jauh, ini prosesnya masih begini. Itulah yang kenyataannya. Dan ingat, kita ini hamba yang tiada daya upaya, semuanya akan kembali kepada kun fayakunnya Allah. Yakinlah, dawuh yang disampaikan ini apabila kalian ikrarkan dalam hati, mulai dari saat ini, insya Allah, Allah akan membukakan hijab-hijabnya di dalam perjalanan kita. Insya Allah secara teknis yang sudah diupayakan, yang sudah direncanakan, yaitu tanggal 7, secara garis yang tidak mungkin saudara-saudara pahami bagaimana pertemuan, bagaimana komunikasi yang terjadi dengan A1 System. Tanggal 7 memang merupakan target yang harus diupayakan dengan konsolidasi BI dan pihak pemerintah agar dana ini segera selesai. Jangan sampai dana ini akan mundur lagi 100 tahun kemudian. Karena semua ini sudah tersistem, semua sini sudah direncanakan oleh para orang tua dulu, baik petugas yang diakui dan tidak diakui. Dan pertemuan dengan Nilia itu salah satu pencetusnya. Pencetusnya kenapa sistem bisa maju. Saya sudah cerita dengan teman-teman yang khususnya di Sumatera, perjalanan saya yang saya uraikan ini mulai dari bulan 3 sudah terbuka segala, sebelum jauh-jauh hari berbulan Agus sebelum memberitakannya melalui TC. Jadi ya, saya mau bilang apa? Saya memang tidak di situ, tapi saya ada di mana-mana. Dan ini saya perjelas lagi ya. Sekali lagi saya ingatkan kepada kalian para pemangku program yang zolim, yang tidak amanah, yang selalu menipu umat, yang berkedokkan dana amanah. Mulai siapapun itu, tidak perlu saya sebutkan, siap-siap, setiap masa akan ada akhirnya. Segera bertaubat sebelum azab hadir atas perbuatan kalian. Kalian sudah cukup kurang ajar, memperkaya diri. Kalian tidak kenal siapa itu A1 Aset, A1 System, bagaimana sistem yang harus dilewati seperti Bunda Nilia ini, dari mana uangnya, uang ini dari mana, kalian tidak paham. Ini saya uraikan sedikit. Uang ini berasal dari kolateral perjanjian masa lalu, dari penyeimbang yang ada di Indonesia yang disediakan untuk internasional. Mulai dari negara asal uang ini ialah Jerman, yaitu masih berbentuk Nazi, Inggris masih berbentuk Ratu Elizabeth yang dahulu, dan juga kerajaan Cina dahulu. Makanya saya sering sampaikan, ini harus persetujuan PBB. PBB itu mengakui bahwasanya Nazi ialah Jerman, kerajaan Inggris yang dulu adalah United Kingdom yang sekarang, dan kerajaan Cina yang dahulu yang merupakan memang bagian dari negara Cina hari ini. Jadi ini sedikit saya kasih bocoran.
Dan di sini juga saya sekali lagi tidak menegaskan bahwa saya tidak mengikuti program apapun dimanapun, dan saya merahasiakan siapa diri saya karena saya dilarang untuk mengikuti program apapun itu. Saya sangat dilarang. Salam saya kepada kalian para pejuang yang sudah susah payah menjalani perjalanan ini. Salam saya kepada para sepuh pini sepuh yang saya hormatin, yang telah sekian lama menjaga dokumen, obligasi serta gudang-gudang yang ada di Indonesia yang berkisar ada sekitaran 200-an lebih, serta A1 Sistem dan juga A1 Aset beserta Bunda Nilia dan Mas Agus Santoso. Semoga Allah memberikan cahaya kebenaran di setiap hamba-hambanya yang berjuang membuka pintu gerbang mercusuar dunia. Niscaya cahaya ini sebagai kunci. Sekali lagi, niscaya cahaya itu sebagai kunci tercetusnya dana amanah ini. Salam kebahagiaan, salam kasih sayang, salam hormat saya, Ramulo Mangku Rajo. Dalam cuplikan Amanah Nuswantara selebihnya yang berdurasi kurang lebih 10 menit menjelaskan bahwa secara akurasi selebihnya IDR Amanah Nuswantara telah diperjuangkan, dan ini memang harapan semua anggota Amanah Nuswantara bagi dan khusus yang mengikutinya. Selebihnya antara iya dan tidak percaya atau tidak dengan adanya IDR Amanah tersebut itu hak masing-masing, karena semua perjalanan waktu dan perjuangan menyangkut puluhan personal yang mengikuti Amanah Nuswantara, salah satunya yang dikomandoi Bulia sebagai kunci utama gerbang mercusuar yang sering diutarakan oleh Ketua Umum Amanah Nuswantara. Dengan kemunculan dan keberadaan IDR Amanah Nuswantara akan membantu dari segi perekonomian, itu pasti. Yang jelas, kesimpulan yang diutarakan tim Amanah Nuswantara barusan singkat cerita IDR Amanah Nuswantara tersebut sedang dalam proses dan diperjuangkan untuk semua anggota yang ada, khususnya Amanah Nuswantara.